Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita akan membahas apakah pemberian informasi kesamaan psikologis antar gender pada dewasa awal dapat menurunkan seksisme. Nah, nama anggota kelompok Putri Yulianti Pujipagesti dan Reska Rahai Syafar. Pendahuluan. Seksisme atau diskriminasi berdasarkan jenis kelamin masih menjadi masalah yang mengakar di banyak masyarakat di seluruh dunia. Ini mencakup stereotip gender yang merugikan prasangka dan perilaku diskriminatif terhadap individu berdasarkan identitas gender mereka. Seksisme dapat termanifestasi dalam bentuk hostile sexism yang mengakibatkan prasangka terbuka dan stereotip negatif atau benevolent sexism yang melibatkan pandangan subjektif yang tampak positif tetapi merendahkan dan membatasi perempuan. Nah, hal ini dapat memiliki dampak buruk pada kesehatan mental, pendidikan, dan peluang ekonomi bagi korban seksisme terutama perempuan. Nah, seksisme telah terkait dengan masalah seperti depresi, kecemasan, rendahnya harga diri, dan juga kesejahteraan psikologis yang lebih rendah. Nah, selanjutnya subjek penelitian. Dalam penelitian ini, populasi yang dipilih adalah berada pada rentang usia dewasa awal antara 18 sampai 25 tahun. Untuk memperoleh sampel peneliti menggunakan teknik simple random sampling, di mana setiap anggota populasi memiliki peluang yang sama untuk terpilih sebagai sampel. Melalui teknik ini diperoleh sampel sebanyak 30 orang dewasa awal. Sampel dipilih memiliki karakteristik khusus, yaitu berada pada rentang usia dewasa awal, yaitu pada 18 sampai 25 tahun sesuai dengan definisi yang dikemukakan oleh Arnett tahun 2000. Penelitian ini menggunakan desain eksperimen randomized pretest post-test control group. Partisipan dibagi ke dalam dua kelompok, eksperimen dan kontrol. Kelompok eksperimen diberikan video dan kelompok kontrol tidak diberikan video. Keduanya diminta menilai pernyataan yang merendahkan perempuan. Alat ukur yang digunakan adalah The Ambivalent Sexism Inventory atau tes ASI dari Fisk dan Glick tahun 1996. Untuk mengukur sikap seksisme ambivalen, yaitu stereotip dan pandangan negatif serta subjektif yang merendahkan perempuan. Skor ASI lebih tinggi menunjukkan kecenderungan seksisme yang lebih besar. Nah, untuk hipotesis, yang pertama ada H0, tidak ada pengaruh pemberian informasi kesamaan psikologi perempuan dan laki-laki terhadap penurunan seksisme. Dan HA, ada pengaruh pemberian informasi kesamaan psikologi perempuan dan laki-laki terhadap penurunan seksisme. Hasil dari proyek mini riset kami. Nah, hasil penelitian kami di mana penelitian ini melibatkan 30 partisipan dengan rata-rata usia 21 tahun yang terbagi dari kelompok kontrol dan kelompok eksperimen. Dari data demografi yang ditemukan yaitu menunjukkan bahwa kelompok eksperimen terdiri dari 9 perempuan dan 6 laki-laki, sedangkan kelompok kontrol terdiri dari 10 perempuan dan 5 laki-laki. Jadi sebelum melakukan uji hipotesis dilakukan uji asumsi terlebih dahulu untuk memastikan data berdistribusi normal dan homogen. Dari data yang diperoleh diketahui data berdistribusi normal dan homogen. Selanjutnya dilakukan uji hipotesis. Uji hipotesis menggunakan uji independent sample t-test untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan pemberian treatment, yaitu pemberian video kesamaan psikologis perempuan dan laki-laki dengan kelompok kontrol yang tidak diberikan treatment apapun. Berdasarkan nilai T yang diperoleh sebesar 9,552 lebih besar dibanding 2,42. Selain itu dapat dilihat dari significant to tail, yaitu nilai yang diperoleh yaitu 0,00 lebih kecil dibanding 0,05. Maka hipotesis awal diterima, yaitu ada
perbedaan pemberian video tentang kesamaan psikologis perempuan dan laki-laki dapat menurunkan seksisme. Dari hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa hipotesis awal diterima, yaitu ada pengaruh pemberian video tentang kesamaan psikologis perempuan dan laki-laki terhadap penurunan seksisme. Kemudian, adapun diskusi pada penelitian kali ini yaitu pemberian video informasi mengenai kesamaan psikologis antar laki-laki dan perempuan ditemukan dapat menurunkan persepsi perbedaan psikologis antar gender. Temuan ini sejalan dengan penelitian Cell 2016 yang menunjukkan bahwa individu yang diberi informasi kesamaan psikologis antar gender memiliki persepsi yang rendah mengenai perbedaan psikologi antar gender. Dengan kata lain, individu menganggap bahwa laki-laki dan perempuan secara psikologi cenderung sama. Mengacu pada model pengaruh informasi terhadap persepsi menurut De Vito, pemberian informasi mengenai kesamaan psikologis antar gender membuat individu melakukan interpretasi dan evaluasi bahwa laki-laki dan perempuan sebenarnya memiliki kemampuan atau kapasitas yang sama atau setara, sehingga pada akhirnya dalam proses mengingat kembali, individu mengingat kesamaan antar gender yang ada, bukan pada perbedaannya. Kemudian, pemberian informasi mengenai kesamaan psikologis antar gender, antar laki-laki dan perempuan ditemukan dapat menurunkan kecenderungan untuk bersikap seksi ambivalen terhadap perempuan pada dewasa awal. Temuan ini sejalan dengan penelitian Cell dan kawan-kawan yang menunjukkan bahwa paparan pesan persuasif yang mendukung perbedaan psikologis gender dapat meningkatkan persepsi perbedaan antar gender. Peningkatan atau penurunan ukuran persepsi perbedaan antar gender dapat memprediksi peningkatan atau penurunan seksisme. Penelitian ini menunjukkan intervensi tersebut juga menghasilkan efek yang serupa dari penelitian sebelumnya. Pada populasi yang berbeda secara budaya dan usia, hal ini dinilai penting karena sikap seksis ditemukan cenderung dominan pada usia dewasa awal, menurut Harmon dan kawan-kawan, yang merupakan usia dari sampel penelitian ini. Temuan penelitian ini juga memberikan bukti pendukung teori ambivalen seksisme dari Fish dan Glick yang menyatakan bahwa ambivalen seksisme berakar dari 3 faktor. Salah satunya yaitu gender differentiation, yang terdiri dari jenis competitive gender differentiation dan jenis complementary gender differentiation. Kedua jenis gender differentiation ini tersebut bersama-sama mempertegas bahwa laki-laki lebih superior secara dibanding perempuan secara kompetensi maupun kemampuan. Mengacu pada model pengaruh informasi terhadap persepsi menurut De Vito, pemberian informasi mengenai kesamaan psikologi antar gender membuat individu melakukan interpretasi dan evaluasi bahwa laki-laki dan perempuan sebenarnya memiliki kemampuan dan kapasitas yang setara. Sehingga pada akhirnya dalam proses mengingat kembali cenderung individu tersebut bersikap seksis menurun, atau persepsi antara laki-laki lebih tinggi lebih superior dibanding perempuan itu menurun. Terima kasih, itu saja penjelasan dari saya. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.